kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Kebijakan perdagangan internasional dibuat pemerintah untuk melindungi barang di dalam negeri terhadap persaingan barang impor di pasar dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan kebijakan di bidang impor. Yang pertama ada kebijakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada premi. Premi adalah penambahan dana kepada produsen yang telah berhasil mencapai target produksi yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga jual yang berbeda-beda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. Tujuan kebijakan diskriminasi harga adalah yang pertama, mengadakan pengawasan terhadap harga jual dan harga beli sehingga dapat diketahui elastisitas permintaannya. Nah, yang kedua, untuk memaksimalkan keuntungan. C. Dumping. Dumping adalah suatu kebijakan harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual komoditas di luar negeri dengan harga murah dibandingkan konsumen dibayar di dalam negeri. Tujuan pemerintah menetapkan kebijakan dumping. Tujuannya adalah untuk menguasai pasar luar negeri dan juga untuk menghabiskan sisa-sisa bahan produk lainnya. Larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah suatu negara melarang semua ekspor komoditas tertentu. Tujuannya agar industri dapat membuka pekerjaan baru dan juga menghindari kelangkaan barang. Dua, kebijakan di bidang impor. A. Tarif atau bea masuk. Tarif merupakan pajak yang diterapkan pada harga barang impor. Tarif juga akan diberlakukan apabila harga barang pasar dalam negeri. Jadi, tarif yang dikenakan terhadap produk impor memberikan proteksi pada produsen dalam negeri dalam bentuk mahalnya barang impor di dalam negeri. B. Kuota. Kuota adalah suatu pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor oleh satu negara dari semua negara atau dari negara-negara tertentu saja dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pembatasan barang impor juga berarti barang yang sudah masuk jumlahnya dibatasi sehingga biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat. Dengan demikian harga barang impor juga akan naik dan produksi dalam negeri dapat bersaing. Larangan impor karet mentah atau larangan impor pakaian bekas. Dan yang keempat, subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah yang melalui pemberian bantuan kepada produsen atau pengusaha dalam negeri agar dapat menjual produk dengan harga yang murah sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Subsidi berupa harga mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, menambah produksi dalam negeri. Yang kedua, mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. Dan yang ketiga, menjual produk dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan bebas yang dilakukan antar negara.
Kebijakan perdagangan bebas atau Free Trade Policy merupakan kesepakatan antar negara yang menghilangkan hambatan yang berlaku dalam kebijakan internasional. Jadi dengan adanya kebijakan ini, negara bebas melakukan ekspor ataupun impor tanpa adanya hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Contohnya tarif atau pembatasan kuota. Selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan perdagangan bebas. Antara lain yang pertama itu ada konsumen memiliki banyak pilihan barang atau produk di pasaran dengan harga yang murah dan berkualitas. Yang kedua ada terciptanya kualitas produk dan teknologi modern sehingga mampu bersaing. Yang ketiga ada setiap negara akan berlomba-lomba untuk mengefisiensikan biaya produksi mereka. Yang keempat itu ada mobilitas atau arus pertukaran sumber daya manusia dan modal semakin meningkat.